Orang berdebat itu syarat pertamanya adalah dia harus menguasai dulu topik ilmu itu yang mau dibahas itu. Ya. Minimal 70%, 80%. Harus menguasai dulu. Jadi jangan asal modal berani saja, saya berani debat, tapi ilmunya cuman pengetahuan tentang hal yang mau dibahas hanya 10% misalnya. Jangan, nanti dia debatnya kalah. Walaupun dia di atas kebenaran, bisa kalah. Kalau pengetahuan ilmunya tentang hal yang mau dibahas itu cuma 10%. Makanya harus dikuasai dulu minimal 70-80% ilmu tentang karomah ini. Baru terjun debat. Itu hal dasar tentang debat. Karena apa? Karena walaupun dia benar, kalau pengetahuannya sedikit, bisa kalah loh. Iya. Bisa kalah, akhirnya ditonton oleh banyak orang kan, dikiranya dia yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita masih membahas mengenai karomah Abah Guru Sekumpul yang banyak sekali para haters tidak mempercayai karomah Abah Guru Sekumpul. Maka dari itu kita akan membahasnya lagi lebih dalam atau lebih mendalam lagi bersama narasumber kita Abdul Rozak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Rozak, di luaran sana begitu banyak orang yang tidak mempercayai karomah Abah Guru Sekumpul. Lalu pertanyaannya, menurut Anda, bagaimana sikap Anda menanggapi para haters Abah Guru Sekumpul seperti Heri Pras dan Mahesa Al-Bantani ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Mas, karomah Abah Guru Sekumpul yang sekarang banyak diserang oleh haters kan? Iya. Banyak saya lihat debat-debatnya di media tuh antara Mahesa Al-Bantani dengan Muhyiddin Abah Guru Sekumpul kan. Nah, sebelum saya terangkan, saya ingin izin dulu sama ibaratnya orang-orang Kalimantan Selatan lah. Izin ingin menerangkan, ingin membantah argumentasi para hater ini kan. Biar tidak terjadi salah paham. Ya, oke. Jadi begini loh, ku ingin terangkan ilmu tentang debat, ilmu penting nih. Sebenarnya saya ibaratnya nggak mau menerangkan ilmu ini karena ilmu privat, ilmu debat itu. Cuman karena di media dua santer kan, perdebatan serangan kepada Abah Guru Sekumpul, akhirnya saya terangkan 20% saja ilmu debat itu. Oke, silakan. Ilmu penting. Jadi begini loh, orang berdebat itu syarat pertamanya adalah dia harus menguasai dulu topik ilmu itu yang mau dibahas itu. Ya. Minimal 70%, 80%. Oke. Harus menguasai dulu. Jadi jangan asal modal berani saja, saya berani debat, tapi ilmunya cuman pengetahuan tentang hal yang mau dibahas hanya 10% misalnya. Jangan, nanti dia debatnya kalah. Walaupun dia di atas kebenaran, bisa kalah. Kalau pengetahuan ilmunya tentang hal yang mau dibahas itu cuma 10%. Makanya harus dikuasai dulu minimal 70-80% ilmu tentang karomah ini. Baru terjun debat. Itu hal dasar tentang debat itu. Karena apa? Karena walaupun dia benar, kalau pengetahuannya sedikit, bisa kalah loh. Bisa kalah, akhirnya ditonton oleh banyak orang kan, dikiranya dia yang salah akhirnya. Begitu. Makanya ada Abraham Lincoln pernah bilang begini bahwa kalau saya dikasih waktu 6 jam untuk menebang pohon, maka saya gunakan 4 jam itu untuk mengasah parang. Bayangkan. Apa maksud dari ucapan itu? Maksudnya persiapan dirinya itu harus matang dulu loh. Diasah dulu parang itu yang tajam, baru nebang pohon. Jangan langsung nebang langsung pohonnya ditebang, jangan. Diasah dulu. Artinya harus dikuasai dulu ilmunya itu, baru terjun. Nah, yang saya lihat di media itu kan banyak dari Muhyiddin Abah Guru Sekumpul belum menguasai
ilmu tentang karomahnya itu. Bagaimana cara memahami karomah, cara debatnya pun masih belum ngerti. Ya, memang Nah, debat gitu. itu ada tekniknya ya, ada Karena caranya. apa? Debat itu ada ilmunya tersendiri loh. Ya, ya, Bahkan antara orang ceramah dengan orang debat lebih susah orang debat. ya. Karena apa? Karena orang ceramah itu satu arah dia tuh. Kamu ngomong apapun bebas. Ya, Orang tidak mungkin protes. Tapi kalau debat kita ngomong apapun diprotes. ya. Jadi harus ngerti bagaimana teknik membantahnya, membuat uraian ilmiah, membuat pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Harus kuasai semua hal itu tuh. Baru masuk ke arena debat. Oke. Nah, itu ilmu sekelumit 20% saya terangkan kan tentang debat. Nah, adapun tidak ada, saya lihat beberapa, tidak semua, beberapa saja, tidak ada dari Muhyiddin Abah Guru Sekumpul ini yang bisa membantah argumentasi Maesa itu loh masalahnya. Gitu. Karena Jadi seolah-olah kalah gitu ya. iya, padahal Kalah. seolah-olah kalah kan, kalah dan salah. Padahal mereka jelas kebenaran loh. Padahal mereka jelas kebenaran, cuman karena posisi pengetahuan tentang karomah ini masih sedikit, hanya berani saja ya. Berani berdebat, akhirnya kalah. Sedangkan Maesanya menguasai ilmu 60-70 sudah ada, gitu. Walaupun dia posisi salah. Itu, jadi ibaratnya nggak imbang lah ibaratnya. Nah, masuk ke pembahasan inti misalnya. Maesa pernah bilang begini bahwa saat debat nih, saya katakan bahwa makam Nabi yang bisa bergerak sendiri itu adalah bohong. Silakan bantah. Ya, oke. Nah, dari Muhyiddin Abah Guru Sekumpul tidak bisa bantah, malah jawabnya silakan kamu datang aja ke sini. Ya, itu bukan bantahan. Ya, ya. Harusnya dipandang begini, ngerti nggak bahwa karomah itu terjadi atas kehendak Allah. Nah, Maesa belum ngerti hal-hal dasar tentang karomah ini. Dikiranya karomah itu terjadi atas kehendak manusia. Karomah terjadi itu atas kehendak Allah. Ya, ya. Kalau Allah yang berkehendak, apa yang tidak mungkin coba? Ya, ya. Jangan kan kuburan bergerak, bumi bergoyang pun bisa. Ya. Sangat Begitu, mudah sekali. sangat mudah sekali kalau Allah yang berkehendak itu. Makanya karomah itu pemahaman dasarnya adalah ketika Allah menghendaki, dalam arti atas kehendak Allah. Itu hal dasar tentang karomah, cara memahaminya itu. Tuh, itu penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua, karomah itu kan pemberian dari Allah. Ya, ya. Nah, sifat pemberian itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Itu loh rumusnya itu. Nggak boleh dibandingkan dengan sahabat aja nggak begitu, belum pernah ketemu Nabi, belum pernah kuburannya bergerak-gerak. Nggak boleh dibanding-bandingkan. Jadi kalau dibandingkan akan muncul kesesatan dalam berpikir. Kesesatan berpikir akan muncul. Yang namanya pemberian itu di belakangnya itu ada argumentasi, ada pertimbangan, ada perhitungan di belakangnya itu, argumen di belakangnya itu. Saya kasih contoh biar mudah dipahami nih. Mas Komar misalnya, lagi punya duit banyak, tanahnya banyak. Datang adik Mas Komar, minjem duit 1 juta misalnya. Mas Komar tidak memberi adiknya itu, bayangkan. Nggak mau beri. Akhirnya adik Mas Komar pulang kan. Ya. Datanglah orang fakir miskin ke rumah Mas Komar, minta duit, dia anak yatim. Tanpa ragu dikasih 1 juta sama Mas Komar. Ya. Orang melihat hal itu. Sehingga orang mengambil kesimpulan bahwa Mas Komar ini lebih sayang orang lain daripada adiknya sendiri. Iya. Lihat. Karena dibanding-bandingkan, pemberian itu tidak boleh dibanding-bandingkan, karena di belakangnya ada pertimbangan. Mas Komar mungkin nggak ngasih sama adiknya itu karena ada pertimbangan kan. Iya. Mungkin utang yang dulu belum dibayar, atau bayarnya susah. Iya. Ada pertimbangan di belakangnya itu. Jadi tidak boleh dibanding-bandingkan. Kenapa Mas Komar ngasih duit sama fakir miskin 1 juta tanpa pikir panjang? Karena kasihan, ada pertimbangan kasihan loh. Ada pertimbangan sedekah, biar hartanya tambah banyak. Begitu cara memahami karomah. Oke. Jadi seperti itu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda percaya pada karomah Abah Guru Sekumpul, termasuk mempunyai surga sendiri dan bisa memasukkan orang lain ke dalam surga? Nah, ini yang sering dibahas di debat-debat nih di antara Mahesa dengan para Muhyiddin Abah Guru Sekumpul kan. Ya. Cuman Muhyiddin Abah Guru Sekumpul ini tidak mempunyai argumentasi bantahan yang kuat itu loh. Untuk Nggak ada untuk menjelaskannya. Jadi begini loh. Saya karomah itu asal yang ngomong Abah Guru Sekumpul. Beliau yang ngomong, saya percaya. Karena apa? Karena saya ngerti ilmu tentang karomah itu, saya ngerti. Nah, adapun soal punya surga sendiri, saya percaya. Apa dasar argumentasinya? Kan itu pertanyaannya kan. Yang pertama itu, beliau orang soleh. Hubungan antara hablum minallah itu bagus. Bahkan hablum minannasnya juga bagus. Oke.
dengan manusianya, dengan masyarakat segitu bagus. Berapa sedekah yang dikeluarkan Abah Guru Sekumpul untuk fakir miskin, untuk orang-orang susah, untuk anak-anak yatim itu banyak per minggu itu saya lihat di media itu ratusan juta. Bayangkan, artinya Abah Guru Sekumpul saya sangat sayang kepada warga yang di sekitar situ. Di Kalimantan Selatan itu sangat sayang. Jadi saya percaya itu karena apa? Abah Guru Sekumpul itu punya rasa kasih sayang kepada warga di sekitar situ. Mungkin saja beliau berdoa sama Allah, nggak rela ada satu saja muhibinnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Sedangkan muhibinnya kan macam-macam, nggak mungkin soleh semua kan. Pasti ada yang nggak soleh, ada yang sholat ada jarang, ada yang suka maksiat, macam-macam. Tapi mereka punya rasa cinta. Bisa saja Abah Guru Sekumpul berdoa terus, akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Bisa saja. Karena tidak mungkin ya. Iya. Kalau orang soleh sih. Tapi kalau seperti itu, bukan kita harus lihat dulu. Kalau yang ngomong itu orang yang suka maksiat, mungkin Anda juga tidak percaya. Nggak percaya, yang ngomong nih ibaratnya orang yang sudah diakui oleh para wali-wali yang lainnya itu. Yang soleh, jadi hubungan antara hablum minallah dan hablum minannas ini bagus semua ya. Bagus. Baru Anda percaya. Nah, paling seperti itu. Sedangkan argumentasi yang dipakai oleh Mahesa dalam perdebat itu sama baik sama argumentasi orang-orang Wahabi. Selalu dibanding-bandingkan. Argumentasinya dari Mahesa kan begini, kalau misalnya bisa memasukkan sahabat aja nggak ada yang begitu, dibanding-bandingkan lagi dengan sahabat. Bayangkan, karena nggak ngerti hal-hal dasar tentang karomah itu. Masa nggak ngerti beliau itu, belum pernah belajar mungkin hal-hal seperti itu. Mungkin dari orang-orang golongan mereka tidak ada yang mempunyai karomah, maka dari itu mereka tidak mempercayai karomah itu. Kalau Harry Pras ini kan sudah jelas lah alirannya Wahabi kan, sedangkan Mahesa ini bukan Wahabi masalahnya itu, bukan Wahabi Mahesa ini, cuman dia soal karomah belum ngerti. Belum menguasai betul soal ilmu karomah tuh, katanya wah banyak kitab ini, silakan banyak kitab, cuman cara berpikirnya itu, memahaminya itu loh, beliau masih belum ngerti bahwa karomah itu terjadi atas kehendak Allah. Ya, adapun soal mempunyai surga sendiri, kalau Allahnya berkehendak mau apa coba? Surga kan ada 7. Barangkali aja dikasih yang satu surga kan luas kan, luasnya seluas langit dan bumi surga itu, dikasih 1/10-nya buat khusus Abah Guru Sekumpul, bisa saja kalau Allah berkehendak itu. Apanya yang nggak mungkin? Nah, kalau menurut Anda, orang di luar sana masih banyak yang tidak mengerti mengenai karomah. Lalu, menurut Anda, bagaimana cara memahami karomah yang baik dan benar? Nah, jadi begini, kalau bisa hater-haternya Abah Guru Sekumpul diskusi ilmiah dengan saya itu, biar saya tertibkan pikirannya yang masih amburadul, masih menyimpang itu. Saya tertibkan nanti bahwa karomah itu hal dasarnya atas kehendak Allah terjadinya itu. Sama seperti mukjizat. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana metode memahami karomah yang baik dan benar agar bisa dipahami oleh masyarakat yang awam kan? Metode yang dipakai itu adalah seperti kisah Abu Bakar. Abu Bakar itu di saat mendengar cerita Isra Mi'raj itu hampir loh orang-orang kafir, nggak ada yang percaya. Bahkan orang yang baru mu'alaf pun langsung murtad kembali. Iya. Kabar itu. Orang-orang yang baru pertama masuk Islam tuh pada murtad di saat itu loh. Nggak ada yang percaya. Karena kejadiannya itu di luar akal. Di luar akal. Nggak mungkin. Hanya satu saat itu yang percaya, yaitu Abu Bakar. As-Siddiq. Saya kutip dialog antara Abu Jahal dan Abu Bakar nih. Abu Jahal mendatangi Abu Bakar. Abu Bakar, kamu percaya nggak bahwa sahabatmu itu mengaku perjalanan cuma 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bolak-balik? Apakah kamu percaya? Apa jawab Abu Bakar? Kalau yang ngomong Muhammad itu lebih dari itu juga saya percaya. Bayangkan, lebih dari itu. Walaupun ke langit ke-7, walaupun ke langit ke-7, kalau yang ngomong Muhammad saya percaya. Bayangkan. Artinya memahaminya itu dengan iman dulu. Ya, bayangkan. Karena Abu Bakar tahu ini utusan Allah. Kalau ada sesuatu yang di luar akal, artinya atas kehendak Allah. Keimanannya kuat. Jadi karomah juga begitu, dipahami dengan iman dulu. Pertama iman, yang kedua ilmu. Diterangkan kalau Allah berkehendak apa yang tidak mungkin. Begitu loh. Apanya yang nggak mungkin? Yang aneh itu apa? Mau memberi surga khusus? Apa yang nggak mungkin? Kun fayakun. Kun fayakun. Kalau Allah yang berkehendak, mau menghidupkan orang mati, mau kuburan bergoyang, bumi bergoyang. Mungkin di saat itu kalau Abu Bakar
ibaratnya tidak mempercayai atas kejadian itu, yang lain juga mungkin tidak akan ada yang percaya lagi. Mungkin nggak ada yang percaya. Itu hebatnya Abu Bakar tuh, menerima sesuatu dengan iman dulu. Nah, sama karomah juga begitu, hal yang di luar akal manusia, nggak memahaminya, jangan pakai akal. Karomah itu nomor satu, diimani dulu, yang kedua ilmu diterangkan, ngerti ilmunya, yang ketiga baru akal, masuk akal. Nah, Mahesa dan Hari pasti dipahami dengan akal dulu, disuruh tunggunya mereka itu. Tunggunya itu. Gitu, cara memahaminya itu. Coba diskusinya sekali-kali dengan saya itu. Bisa saya preteli, bisa cengar-cengir mereka itu. Oke, terima kasih banyak nih atas penjelasannya yang begitu luar biasa dan begitu jelas. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini bisa paham apa arti karomah yang sesungguhnya itu. Oke guys, kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.